Anda yang sedang menonton ini sekarang, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Ini bukan kebetulan. Mungkin Anda sampai di video ini karena penasaran atau hanya mencari hiburan, tapi izinkan saya mengatakan sesuatu dengan penuh kasih. Ada alasan khusus mengapa Anda ada di sini saat ini. Segala sesuatu yang telah Anda alami hingga hari ini, baik suka maupun duka, tantangan dan keraguan, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawa Anda ke pesan ini. Tidak ada yang sia-sia. Jika hati Anda merasa ini masuk akal, itu karena memang begitu. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bekerja dalam hidup Anda. Banyak orang membawa tanda-tanda yang tampak kecil di mata biasa, tapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Pernahkah Anda memperhatikan tanda di telapak tangan Anda? Seperti huruf M atau bentuk seperti bulan sabit. Detail kecil ini mungkin tampak sederhana, namun banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda dari Tuhan, pengingat bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, sepanjang hidup Anda merasa berbeda. Ada rasa bahwa jalan hidup Anda tidak sama seperti orang lain, bahwa Anda dilahirkan bukan hanya untuk mengikuti aturan dunia, tapi untuk sesuatu yang lebih bermakna. Perasaan yang selama ini Anda rasakan, kegelisahan yang terus ada di dalam hati, bisa jadi merupakan konfirmasi bahwa Anda memiliki misi khusus. Dan sekarang, karena Anda sudah sampai di sini, inilah waktunya untuk mengetahui apa sebenarnya makna dari semua ini. Jika Anda tidak ingin ketinggalan pesan-pesan yang menenangkan jiwa dan menerangi jalan hidup Anda, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar, tekan like, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Dan tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena ada pesan yang sangat penting, menanti Anda di bagian penutup. Sejak kecil kita diajarkan untuk mengikuti aturan. Masyarakat menuntun kita pada jalan yang katanya aman, sekolah, pekerjaan tetap, hidup yang teratur. Tapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang dipilih, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terasa cocok. Mungkin Anda salah satunya. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah jiwa Anda tahu bahwa jalan yang umum bukanlah jalan yang ditakdirkan untuk Anda. Itu bukan kesalahan, itu panggilan. Banyak orang hidup dalam rutinitas yang sama setiap hari, mencoba untuk menjadi seperti orang lain agar diterima. Tapi semakin mereka mencoba menyesuaikan diri, semakin mereka kehilangan siapa diri mereka sebenarnya. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk sekadar menyesuaikan diri. Tuhan menciptakan Anda untuk membawa cahaya, untuk menjadi berbeda, untuk menjadi contoh yang hidup bagi orang lain. Dan itu tidak selalu mudah, terutama ketika dunia terus-menerus mencoba membentuk kita agar sesuai dengan keinginannya. Namun ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda memang diciptakan berbeda, segalanya mulai berubah. Anda mulai melihat bahwa ketidaknyamanan yang Anda rasakan selama ini bukan karena ada yang salah dengan Anda, tapi karena Anda sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar. Jalan Anda mungkin tidak seperti jalan orang kebanyakan, dan justru di sanalah letak kekuatan Anda. Jadi jangan takut jika Anda merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Jangan merasa gagal hanya karena Anda tidak mengikuti jalur yang normal. Bisa jadi itu adalah bukti bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar, jalan yang telah Tuhan siapkan khusus untuk Anda. Tetaplah di sini bersama saya, karena dalam bab berikutnya, kita akan mulai memahami bagaimana menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, dan bagaimana mengenal tanda-tanda yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri Anda sejak awal. Banyak orang menghabiskan hidup mereka hanya untuk mencari keamanan, pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, atau posisi yang dihormati. Tapi meski sudah mendapatkannya, mereka tetap merasa kosong. Itu karena mereka mencari di luar, padahal jawabannya sudah ada di dalam diri mereka. Tuhan tidak pernah menciptakan Anda tanpa maksud. Apa yang Anda sukai, apa yang membuat Anda merasa hidup, semua itu adalah petunjuk dari tujuan Anda. Coba ingat kembali, kegiatan apa yang membuat Anda lupa waktu? Apa yang membuat hati Anda tenang dan bahagia saat melakukannya? Hal-hal itu bukan kebetulan.
Itu adalah bagian dari panggilan jiwa Anda. Tuhan sering berbicara melalui hal-hal sederhana, minat yang muncul sejak kecil, bakat alami yang Anda miliki, atau perasaan damai yang muncul saat melakukan sesuatu yang sesuai dengan jiwa Anda. Banyak orang mengabaikan perasaan ini karena sibuk mengejar yang dianggap penting oleh dunia. Tapi Anda berbeda. Jika Anda masih merasa ada sesuatu yang belum terpenuhi, mungkin itu karena Anda belum sepenuhnya mendengar suara hati yang Tuhan taruh dalam diri Anda. Dan yang lebih indah lagi, Tuhan tidak pernah menyuruh Anda untuk memaksakan jalan yang bukan milik Anda. Saat Anda mulai mengikuti arah yang benar, jalan akan terbuka dengan sendirinya. Ini bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi Anda akan merasakan keyakinan dan kedamaian di setiap langkah, karena Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan sesuai rencananya. Jadi mulai sekarang dengarkan dengan lebih peka, perhatikan tanda-tanda kecil yang selama ini mungkin Anda abaikan. Karena bisa jadi, di balik setiap intuisi, Tuhan sedang menunjukkan arah menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana membedakan antara pekerjaan dan panggilan sejati Anda. Banyak orang mengira bahwa nilai hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan yang mereka miliki. Mereka bangga dengan jabatan, gelar, atau apapun yang tampak dari luar. Tapi sebenarnya, pekerjaan hanyalah sesuatu yang kita lakukan. Itu bukan siapa kita sebenarnya. Tuhan tidak menciptakan Anda hanya untuk bekerja, menerima gaji, lalu mengulanginya hari demi hari. Anda diciptakan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih dalam dan bermakna. Ketika Tuhan berkata, "Jangan mencari pekerjaan," itu bukan berarti Anda harus diam atau tidak berbuat apa-apa. Tapi itu berarti, berhentilah mengejar hal-hal yang bukan untuk Anda. Dunia sering mengajarkan bahwa kita harus terus mencari, mengejar, membuktikan diri. Tapi pencarian yang tidak pernah selesai itu sering membuat kita lelah dan kehilangan arah. Tuhan ingin Anda berhenti mencari dan mulai menemukan. Bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Tujuan hidup Anda bukan soal pekerjaan, tapi tentang siapa Anda dipanggil untuk menjadi. Talenta Anda, hasrat Anda, semua yang terasa alami dan mudah, bagi Anda itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk dari Tuhan, yang sejak awal telah menanamkan misi khusus dalam jiwa Anda. Ketika Anda mulai berjalan sesuai dengan tujuan itu, Anda tidak lagi merasa tersesat. Pintu-pintu mulai terbuka, dan Anda tidak perlu memaksa jalan apapun. Anda hanya perlu percaya dan melangkah. Berjalan dalam tujuan bukan berarti semua akan mudah, tapi Anda akan merasakan kedamaian, karena langkah Anda selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang membuat semua perbedaan. Hidup dengan rasa yakin, bukan rasa cemas. Tetaplah bersama saya, karena di bab berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana kelimpahan sejati datang bukan dari usaha keras, tapi dari hidup yang selaras dengan rencana Tuhan. Dunia sering mengajarkan bahwa untuk berhasil, kita harus bekerja keras tanpa henti, berjuang siang dan malam, dan mengorbankan kedamaian demi pencapaian. Tapi Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda. Dia berkata, "Akulah gembalamu, engkau tidak akan kekurangan." Artinya saat kita hidup sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita, kita tidak perlu terus-menerus mengejar hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Kelimpahan sejati tidak datang dari seberapa keras kita bekerja, tetapi dari seberapa dekat kita dengan kehendak Tuhan. Ketika Anda berada di jalan yang benar, segala sesuatu mulai mengalir dengan cara yang tak terduga. Peluang muncul, kebutuhan terpenuhi, dan hati merasa tenang meski keadaan belum sempurna. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Anda perlukan, kapan Anda memerlukannya. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut tidak cukup uang, takut tidak punya masa depan, takut kekurangan. Tapi ketakutan itu muncul karena mereka merasa harus mengatur segalanya sendiri. Sebaliknya, ketika Anda berjalan dalam kehendak Tuhan, Anda menyadari bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan sudah lebih dulu menyediakan jalan. Tugas Anda adalah taat dan percaya. Bayangkan kelimpahan bukan sebagai tumpukan harta, tetapi sebagai mata air yang terus mengalir. Anda tidak perlu membawa ember dan bolak-balik mengambil air. Yang Anda butuhkan hanyalah tetap berada di dekat sumbernya. Dan sumber itu adalah Tuhan.
Jadi jangan biarkan dunia menipu Anda dengan ilusi bahwa kekayaan adalah segalanya. Kelimpahan sejati adalah hidup tanpa rasa cemas, karena Anda tahu bahwa Anda dijaga, dipimpin, dan dicukupkan. Di bab terakhir, kita akan membahas bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan yang lembut dan mengenali tanda-tandanya, agar Anda bisa terus melangkah dengan keyakinan. Sejak kecil kita sudah diajari untuk menyesuaikan diri. Kita diberi aturan, tuntutan, dan harapan, semua agar kita bisa diterima oleh masyarakat. Tapi bagaimana jika sebenarnya Anda tidak diciptakan untuk sekadar menyesuaikan diri? Bagaimana jika Anda dipanggil untuk menjadi berbeda, untuk membawa perubahan, bukan untuk mengikuti arus? Banyak orang merasa tidak nyaman di dalam sistem yang ada, seolah-olah mereka terus memaksakan diri agar cocok, tapi tetap merasa kosong. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang menolak hidup yang bukan milik Anda. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menyenangkan semua orang. Dia menciptakan Anda untuk menjalani jalan khusus, jalan yang hanya bisa Anda tempuh. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi seperti orang lain dan mulai menerima siapa diri Anda sebenarnya, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Anda mulai merasa lebih ringan. Ketakutan akan penilaian orang lain mulai menghilang. Anda mulai melangkah dengan keyakinan, bukan keraguan. Dunia mungkin tidak selalu mengerti pilihan Anda, tapi hati Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan tidak berarti semua akan jelas di awal, tapi Anda akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keyakinan dalam hati bahwa meski jalannya tidak mudah, Anda berada di tempat yang benar. Pintu akan terbuka, orang yang tepat akan hadir, dan Anda akan mulai melihat gambaran yang lebih besar dari rencana Tuhan dalam hidup Anda. Jadi, berhentilah memaksa diri untuk berada di tempat yang tidak membuat Anda tumbuh. Mulailah hidup dengan keberanian, menerima panggilan yang telah Tuhan berikan sejak awal. Karena saat Anda hidup dalam tujuan sejati, hidup Anda akan menjadi terang bagi orang lain, dan akhirnya, Anda akan merasakan bahwa inilah tempat Anda yang sebenarnya.